Ada apa Mas Rian sama Kencana? Kok banyak berita terkait Kencana? Nggak ada masalah gue sama PO Kencana Boy, kami baik-baik aja. Soal narasi kalian itu kan karena kalian punya hati yang buruk. Coba kalau hati kalian baik, pasti nggak akan terfikirkan tuh narasi-narasi kayak gitu. Target lain jalan perdana, bis Mahendra Trans apa Mas? Nggak ada target. Tadi juga agen-agen pas rapat, Mas gimana kalau kita nanti nggak sesuai sama target Mas Rian penumpangnya, dia bilang. Terus gue bilang ke mereka, aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah nargetin agen. Tugas kalian itu berusaha mencari penumpang, melayani mereka dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik, sambil menjaga SOP perusahaan. Soal rezeki penumpang berapa biar diatur Tuhan aja buat kita. Beli tiket line perdana. Ini kalau semua line perdana pasti ntar kalian berebutan seat depan kalian. Itu baru semua pasti naik duluan Mas. Berapa banyak target tiket MTI yang dicetak Mas? Gua target bulan pertama 6.000 tiket per bulan. Insya Allah 6.000 tiket per bulan target pertama. AOK-nya sudah dapat harga 1.700 atau 1.600 itu. Mudah-mudahan berdoa aja lah, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Makanya gue lagi di masa-masa ngebersihin hati, di masa-masa nenangin hati, nenangin pikiran. Mungkin kalau ngosongin pikiran nggak mungkin ya, karena lagi padat-padatnya malah. Cuman seenggaknya gue bener-bener lagi fresh banget. Tinggal nyiapin spanduk, banner spanduk, tiket udah gue cetak, terus DP manifest, seragam buat agen. Aku pengen semua jalur udah kebentuk rapi gitu. Jadi ntar kalau bisnya udah ada, tinggal masukin ke jalur. Paling nggak SDM ku udah siap semua di lapangan lah. Menurut Mas Rian sendiri keuntungannya, lebih besar usaha di akap atau pariwisata? Kalau orang kayak aku yang biasa main di akap, bisa main di akap ya akap. Tapi kenapa ke orang nggak semua orang punya bakat atau punya takdir buat hidup di akap? Ya karena memang saking beratnya akap Mas. Gue tuh tadi mimpin rapat semi ketawa gitu loh Mas. Bikin gue tawa tuh. Ini kan kerjaan direktur operasional atau mungkin manajer operasional atau koordinator atau pengurus operasional lah bahasanya. Tapi ya di akte kan ntar gue bakal direktur utama ya, gue ngurusin begini ya. Jadi semua kayak serba gue urusin sendiri. Jadi gue tuh nikmat gitu loh Mas. Kayak ibaratnya perusahaan ini tuh dibentuk dari bijinya, nanam bijinya sampai mulai tumbuh akarnya sampai ke gedenya tuh kayak urat nadinya, benangnya tuh gue bener-bener buat dan ikutin dari awal kayak zaman gue dulu bikin HR lah ibaratnya. Gue dulu ngeritis HR dari tahun 2003 ya kayak gini ini Mas, kayak ngulangin lagi, cuman jadi kayak serba lebih modern aja sekarang, lebih praktis dibandingin dulu gitu. Dulu zaman ngeritis HR bingung, sarana komunikasi nggak ada, harus bikin HT, harus bikin modul ini, bikin sheet lembaran-lembaran ini itu. Sekarang jadi kayak semua tuh jadi kayak lebih praktis aja gitu. Ya, jadi ketika gue tadi meeting gitu terus ngebahas soal operasional awal kita besok, bener-bener gue kayak ke flashback ke tahun 2003 2004 gitu. Kalau sekarang lebih modern, iya jadi lebih modern. Satu, kita jadi ada sarana yang namanya WhatsApp, kita sarana voice ya kan, terus video call, terus sheet yang tinggal print, tinggal cetak, terus aplikasi dan lain sebagainya lah. Artinya udah ada asbab? Enggak lah, enggak perlu asbab dulu, kan masih bisa gue handle semuanya sendirian. Lagian kalau kebanyakan karyawan juga kan gajinya semakin besar Mas. Perusahaan bisnya jalannya dikit, tapi kan punya batas minimum karyawan yang harus dipenuhi. Bis Mahendra Trans yang kelima dan keenam bakal dibuat lain mana Mas? Armada kelima sama keenam itu angkatan dari Mangga 2, Pademangan, Priuk, Tanah Merah. Ntar Tanah Merah lagi gue kaji ulang ini macet apa enggak. Kalau macet ntar gue shuttle, gue bawa ke Priuk. Terus Cempaka Putih gue lagi lihat nih koordinasinya mahal apa enggak. Kalau biaya masuknya kok terlalu gila-gilaan, gue skip. Cakung, Cawang.
Habis itu Bekasi Timur, Bekasi Barat Kalimalang, Subarharta. Transit bis Mahendra Trans. Dari barat bakal di mana, Mas? Tercawang ini akan jadi titik transit, Mas. Kalian bisa naik dari sini, turun di sini bisa nanti. Mas, benefit naik MTI dibanding PO lama apa? Harusnya gue yang nanya ke kalian dong, jangan kalian nanya ke gue. Yang dimaksud transit itu apa, Mas? Transit itu kayak pesawat lah. Kalau lu transit, pesawat lu misalnya tujuan ke Singapura misal. Lu dari Surabaya transit dulu di Jakarta misalnya. Berarti dari Jakarta lu turun terus pindah ke pesawat yang sesuai jurusan akhir lu. Kurang lebih kayak gitulah gampang. Insya Allah nanti MTI transitnya paling, andai kata transit itu paling cuma sekali di sini aja. Andai kata, berarti bakal ada bis-bis yang berangkat dari titik kalian tanpa harus transit. Apa benar Mas Rian rencana mau bikin tempat base camp MTI? Iya, gue pengen bikin angkringan di sini tempat kita nongkrong ntar. Base camp MTI apa base apa gitu. Apa kemarin bilang warung MTI apa gitu. Ntar gue sediain Indomie, telur, kopi, mie gitulah. Ntar gue bikinin kalian tempat nongkrong di sini lah, yang kalian bisa nyantai. Ntar pelayannya gue, ya kan, lu mau bikin mie, gue masakin. Mas Rian, saya izin membuat grup di FB. Kalau grup MTI jangan, Mas. Grup ofisialnya nanti kita pasti bikin, karena gue butuh sarana berkomunikasi sama kalian yang nggak harus cuma lewat WA, lewat laporan gitu. Lewat grup, baik itu di Instagram maupun di FB, di Facebook, tetap gue harus punya media itu. Karena setiap kritikan kalian, nasihat kalian, atau mungkin masukan dari kalian kan jadi sarana kita buat berbenah. Kalau nggak gitu ntar kita nggak tahu kelemahan kita, nggak tahu kekurangan kita, nggak tahu hal-hal yang harus kita benahi setiap hari, ya kan.